dengan saya Serda Jessica dalam Third Fleet Highlight edisi Senin 23 Mei 2022. Pada akhir bulan Mei 2022, kami rangkum beberapa berita dan informasi terbaru. Selanjutnya mari kita saksikan laporannya. Kepala Staf Koarmada 3 pimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114. Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Yeskil Katiandago SEMMMH memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 di lapangan Apel Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat yang diikuti oleh seluruh pejabat utama, prajurit, serta PNS Koarmada 3. Jumat 20 Mei 2022. Dikatakan dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate, yang dibacakan Kepala Staf Koarmada 3, bahwa pada tahun ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114 dengan tema Ayo Bangkit Bersama, sebagai bentuk seruan agar kita bisa bangkit bersama dari pandemi COVID-19 yang sudah melanda 2 tahun terakhir. Dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini hendaknya tidak hanya kita maknai sebagai seremonial saja. Satkopaska Koarmada 3 Latihan K2 Penyelaman Dalam di Perairan Sorong, Papua Barat. Satkopaska Koarmada 3 melaksanakan latihan K2 penyelaman dalam di laut perairan sekitar Koarmada 3 dan perairan Pulau Waisai, Sorong, Papua Barat, yang dipimpin langsung oleh Komandan Satkopaska Koarmada 3 Letkol Laut Pelaut M. Masri Moko Agau MTR Hanlah, Jumat 20 Mei 2022. Dikatakan Komandan Satkopaska Koarmada 3 bahwa latihan tersebut merupakan program latihan yang diperintahkan oleh Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMPMT Ropsla yang bertujuan untuk membina, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan tempur prajurit Kopaska sebagai penyelam tempur dalam mendukung operasi militer perang. Latihan ini dilaksanakan selama 2 minggu dengan materi ilmu penyelaman dalam, teknik pencarian bawah air, teknik menyelam malam hari, sneak attack, teknik sabotase bawah air, dan penyelaman semi-closed circuit. Upaya Koarmada 3 untuk mempercepat herd immunity di Kabupaten Sorong. Serbuan vaksinasi mandiri Koarmada 3 terus berlanjut. Bertempat di SD Impres 25 Kabupaten Sorong, Papua Barat, Dinas Kesehatan Koarmada 3 melaksanakan vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan vaksin Sinovac dan Pfizer terhadap 64 pelajar sekolah dasar yang dimulai pukul 08.00 sampai dengan 13.00 WIT Kamis 19 Mei 2022. Dari peserta yang terdaftar, semuanya dapat tervaksin yang mana sebelumnya dilaksanakan pemeriksaan kesehatan secara langsung oleh petugas medis dari Dinas Kesehatan Koarmada 3 untuk mengetahui kondisi kesehatan sebelum disuntik vaksin. Sementara itu, dari 64 pelajar, sebanyak 50 pelajar menerima vaksin jenis Sinovac dan 14 pelajar mendapat suntikan vaksin Pfizer yang terdiri dosis pertama 11 pelajar, dosis kedua 47 pelajar, dan dosis ketiga atau booster 6 pelajar. Dari semua peserta vaksinasi, tidak ada yang mengalami KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Pangko Armada 3 mengikuti rapat Prarenaku 1 TNI Angkatan Laut tahun 2023 secara virtual. Bertempat di Longroom Fasarkan Manokwari, Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMPMT Ropsla yang didampingi Asrena Pangko Armada 3 Kolonel Laut Pelaut M. Iwan Kusuma SE dan Kafasarkan Manokwari Kolonel Laut Teknik Rahmadi Subagia SEMM mengikuti Vikon Rapat Prarenaku 1 TNI Angkatan Laut tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono dari Gedung Neptunus Mabesal Cilangkap, Jakarta, Kamis 19 Mei 2022. Sementara itu, Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Yeskil Katiandago SEMMMH bertempat di Puskodal Mako Koarmada 3 turut serta mengikuti rapat Prarenaku 1 TNI Angkatan Laut tahun 2023 yang didampingi Aslok Pangko Armada 3, Askomlek Pangko Armada 3, Kadis Harkap, Kadis Madpek, dan Kakwil Koarmada 3. Pada kesempatan tersebut, Wakasal menyampaikan pada prinsipnya Rapat Prarenaku 1 TNI Angkatan Laut tahun 2023 merupakan kegiatan penyelarasan RKA KLOU TNI Angkatan Laut tahun 2023 serta penekanan dalam perencanaan RKA KL tahun 2023 agar lebih efektif dan tepat sasaran sesuai prioritas, alokasikan anggaran agar lebih difokuskan pada menjaga kesiapan operasional alutsista TNI Angkatan Laut serta hindari duplikasi kegiatan.
Pangko Armada 3 bersama Forkopimda Papua Barat menjemput pejabat Gubernur Papua Barat. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH HRMPM Teropsla dampingi Ketua Daerah Jalas Nastri Koarmada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah turut menjemput pejabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpau yang baru tiba di Bandara Rendani Manokwari Papua Barat Kamis 19 Mei 2022. Selain itu turut hadir menjemput pejabat Gubernur Papua Barat adalah mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat serta unsur pimpinan Forkopimda Papua Barat. Dalam acara tersebut, kedatangan pejabat Gubernur Papua Barat disambut dengan tarian adat suku dari Kaimana dan Fak-Fak Papua Barat. Pangko Armada 3 memberi semangat dan motivasi para prajuritnya yang bertugas di Samudra Pasifik. Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH HRMPM Teropsla laksanakan kunjungan kerja ke Pulau Fani Kabupaten Raja Ampat untuk berada di tengah-tengah prajuritnya yang sedang melaksanakan pengamanan pulau terluar dengan memberikan semangat dan motivasi kepada pengawal posal Pulau Fani, di mana Pulau Fani merupakan pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudra Pasifik berbatasan dengan negara Palau. Selasa 17 Mei 2022. Hadir dan juga mengikuti kunjungan kerja Panglima Koarmada 3 ke Pulau Fani yaitu Komandan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani SEMSIM Teropsla, Irko Armada 3 Kolonel Laut Teknik Atmuji SEMM CFR Aceh RMP, Kapok Sahli Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Yohanes Julius Tamoni, Komandan Guspurla Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Ashari Alamsyah CHRMP, Asintel Pangko Armada 3 Kolonel Laut Elektro Iputu Budiastika SE, dan Asops Pangko Armada 3 Kolonel Laut Pelaut Endra Hartono SH, serta Asintel dan Asop Lantamal 14 Sorong. Kegiatan peninjauan pulau terluar di wilayah kerja Koarmada 3 bertujuan untuk mengecek dan meninjau langsung kesiapsiagaan unsur gelar operasi dan pangkalan Koarmada 3, memberikan dukungan moral dan logistik bagi personel Satgas Pamputer dan Posal Pulau Fani, serta melaksanakan komsos berinteraksi dengan masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar. Tingkatkan kemampuan prajurit Koarmada 3 laksanakan pelatihan scuba diver. Bertempat di kolam renang Tirto Sagoro Kesatrian Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong Papua Barat dilaksanakan pembukaan latihan scuba diver Bintara Tamtama Gelombang 1 Koarmada 3 tahun 2022 yang diikuti oleh 20 peserta Bintara dan Tamtama di jajaran Koarmada 3 dan dibuka oleh Kadis Lambair Koarmada 3 Kolonel Laut Teknik Sigit Tatak TSTMTR Hanla, Selasa 17 Mei 2022. Pelatihan scuba diver Bintara Tamtama Koarmada 3 tahun 2022 ini merupakan perintah langsung dari Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH HRMPM Teropsla untuk meningkatkan tradisi TNI Angkatan Laut sebagai matra laut harus bisa berenang dan menyelam. Adapun latihan tersebut dikhususkan untuk para prajurit lulusan Satdik 3 Sorong. Pelatihan dilaksanakan selama 10 hari yaitu dimulai pada tanggal 17 Mei sampai dengan 31 Mei 2022 yang dibagi menjadi 2 hari pengenalan dasar penyelaman dan pengenalan alat-alat menyelam dan 8 hari praktek menyelam. Pangko Armada 3 mengikuti MUD Racing Offroad dalam rangka HUT Pasmar keempat. Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH HRMPM Teropsla bersama puluhan klub offroad Papua Barat mengikuti MUD Racing Offroad di sirkuit offroad Pasar Mariat Kabupaten Sorong Papua Barat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun keempat Pasmar Jumat 20 Mei 2022. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 2 kategori yaitu Special Competition Stage 1 dan Special Competition Stage 2. Setiap kategori dibagi menjadi 2 kelas yaitu kelas 2500 cc dan kelas 4000 cc. Di mana kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Marinir Y. Rudi Sulistianto SE dengan didampingi oleh Bapak Tommy Andika SE selaku Ketua Bidang OKK Pengda IOV Papua Barat. Perjuangan Satro Lantamal 11 Merauke cari ABK KM Juneyau Maru 5. ABK KM Juneyau Maru 5 Fernando Erikson Sipayung yang menjadi korban jatuh dari atas kapal dan tenggelam akhirnya berhasil ditemukan pada operasi pencarian di hari ketiga Rabu 18 Mei 2022. Sebelumnya, Satro Lantamal 11 melaksanakan pencarian terhadap ABK SPOB Juneyau Maru 5 yang diduga jatuh dan tenggelam di muara Sungai Marau, Merauke, Papua. Sejak hari Senin 16 Mei 2022, proses evakuasi oleh tim SAR gabungan Lantamal 11 Merauke dan Basarnas Merauke memerlukan waktu agak lama karena medan yang sulit dan harus jalan kaki sambil menerobos hutan bakau yang cukup rapat.
Tim gabungan Eastern Fleet Quick Response Lantamal 10 Jayapura amankan speedboat muatan pinang dan ganja. Tim gabungan Eastern Fleet Quick Response Tim Intel, Satrol Lantamal 10 dan Posal Skosai berhasil mengamankan satu unit speedboat 40 PK bermuatan 320 hoki pinang dan satu bungkus ganja bertempat di perairan sekitar Tanjung Jar, Holtekam, Jayapura pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIT, di mana pada saat itu juga telah diamankan 2 WNA asal PNG dan 3 orang WNI yang berada di dalam speedboat tersebut Sabtu 21 Mei 2022. Setelah dilaksanakan pemeriksaan awal, selanjutnya satu unit speedboat beserta 5 orang dan barang bukti pinang dan ganja dibawa ke Mako Satrol Lantamal 10 Jayapura dengan pengawalan Sea Rider 03 Satrol Lantamal 10 Jayapura guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan Lantamal 9 Ambon lepas tim ekspedisi pelayanan kas keliling rupiah berdaulat tahun 2022. Dan Lantamal 9 Ambon Brigjen TNI Marinir Seto Tukonsina MMMT secara resmi melepas tim ekspedisi pelayanan kas keliling rupiah berdaulat tahun 2022 perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku. Acara seremonial pelepasan yang dimulai dari pukul 08.10 WIT hingga pukul 09.45 WIT dihadiri oleh Gubernur Maluku Irjen Pol Purnawirawan Murad Ismail, Asop Kasal Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto MTRhan, dan Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Pusat, Bapak Marlison Hakim, di Dermaga Lantamal 11 Kesatrian Tawiri, Teluk Ambon, Kota Ambon, Jumat 19 Mei 2022. Kunker ke Kampung Amama Pare dan Lanal Timika tinjau fasilitas masyarakat dan ajak pemuda-pemudi bergabung dengan TNI Angkatan Laut. Dan Lanal Timika, Letkol Laut Pelaut Aprilis Mhan MTR Opsla bersama rombongan Kamis 19 Mei 2022 melaksanakan kunjungan kerja ke Kampung Amama Pare, Distrik Mimika Timur Jauh. Dan Lanal Timika, Letkol Laut Pelaut Aprilis Mhan MTR Opsla usai kegiatan mengatakan kunker yang dilaksanakan di Kampung Amama Pare merupakan suatu kegiatan wujud dari kepedulian terhadap sesama, di mana dengan adanya kegiatan ini Lanal Timika dapat menjalin kekerabatan dengan masyarakat di wilayah binaan Potmar. Selain itu, dan Lanal juga mengajak putra-putri di Kampung Amama Pare usia 18 hingga 21 tahun yang sudah menyelesaikan sekolah tingkat atas untuk bergabung dengan TNI Angkatan Laut melalui jalur pendaftaran perwira, bintara, dan tamtama. Lantamal 14 peringati Hari Kebangkitan Nasional. Lantamal 14 Sorong memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-114 dalam suatu upacara penaikan bendera yang berlangsung di lapangan upacara Mako Lantamal 14, Jalan Bubara nomor 01 Kelurahan Kelaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat, Jumat 20 Mei 2022. Upacara peringatan yang diikuti seluruh personel Lantamal 14 mulai dari perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil tersebut dipimpin Komandan Lantamal 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani SE MSI MTR Opsla, dan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate. Dan Lantamal 11 terima kunjungan Kabasarnas Merauke di Lantamal 11. Dan Lantamal 11 Merauke, Brigjen TNI Marinir Gatot Mardiono SH menyambut hangat kunjungan Kepala Badan SAR Nasional Kabupaten Merauke, Bapak Supriyanto Ridwan SE di Mako Lantamal 11, Jalan Noari, Kabupaten Merauke, Kamis 19 Mei 2022. Kabasarnas Merauke dalam kesempatan kunjungannya mengungkapkan bahwa kunjungan Kabasarnas Merauke dalam rangka silaturahmi dan koordinasi dengan pihak Lantamal 11 yang telah terjalin selama ini dapat terus dipertahankan mengingat saat ada kejadian kecelakaan ataupun bencana alam, Basarnas Merauke dan Lantamal 11 selalu bersama untuk menanganinya. Sekian edisi Third Fleet Highlight kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Gorawira, Madya Jala.